Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289205010. Prodi saya Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, semester genap, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Sonaji SAGMM. Saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifat Sufistik dan Asmaul Husna. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu, dan segala yang mau berasal dari satu. Zunnun al-Misri berpendapat bahwa Ma'rifat Sufistik pada hakikatnya adalah irfan dan genos. Tujuan Ma'rifat menurut beliau adalah berhubungan dengan Allah, musyahadah terhadap wajah Allah dengan kendalinya jiwa basyariyah kepada eksistensinya yang inham, wisalahnya dan mujahadah olah spiritual. Ma'rifat datang ke hati dalam bentuk kasyif dan ilham. Pada arti sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan ini lengkap dan jelas sehingga jiwa merasa satu dengan Allah. Ma'rifat arti secara umum adalah yang dilakukan oleh orang alim yang sesuai dengan maksud dan tujuan ilmu sendiri. Selanjutnya, ma'rifat sufistik 2. Ma'rifat menurut pemikiran Ahmad Rifai yaitu berpikir akan kekuasaan Allah atas uasana hati dan menggambarkan menuju kedekatan hamba dengan Tuhannya. Ma'rifat menurut makna dahirnya adalah seorang menunaikan kewajiban dan kewajiban agama yang sesuai dengan syarat serta keikhlasan hati dalam beribadah semata-mata karena Allah. Orang yang telah ma'rifat ketika dipuji oleh orang mukmin karena kebaikannya, maka bertambah imannya dan bersyukur kepada Allah, dan tatkala dihina dan dinista tidak menjadi runtuh semangat dan ibadahnya kepada Allah, karena ia benar-benar telah meyakini bahwa apapun yang terjadi pada dirinya dan alam semesta ini adalah atas kudrat, iradat, dan ilmu Allah semata, dan semua sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Menurut Syekh Rifai, bagaimanapun juga seorang hamba sampai kepada derajat tertinggi dalam ma'rifatnya dan telah sanggup mendekatkan diri kepada Allah dengan segala pengabdiannya, mereka tetap saja takkan mungkin dapat melihat zatnya Allah, karena zatnya Allah akan dapat dilihat bagaikan bulan purnama di surga nanti bagi para penghuni surga. Selanjutnya, pentingnya mengenal Allah. Yang pertama, seseorang yang mengenal Allah pasti akan jelas tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Selanjutnya, ma'rifat merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi sebab jika dipahami memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan ma'rifatullah sangat penting karena berhubungan dengan objek Allah yaitu Sang Pencipta. Berhubungan dengan manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Selanjutnya, ciri-ciri hamba ma'rifatullah. Seseorang yang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenai yang pertama, asma adalah nama, Allah adalah asmaul husna. Kedua, sifat Allah wajib, mustahil, dan jaiz. Dan af'al perbuatan Allah yang terlibat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Selanjutnya, pentingnya mengenal Allah yang kedua. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup yakni hanya karena Allah, membersihkan diri dari akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima perlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya, berdakwah mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Figur teladan dalam ma'rifatullah ini adalah Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang
utama dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan saya yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini Nabi ucapkan sebagai jawaban dari pertanyaan 3 orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan keinginan dan perasaannya sendiri. Kedelapan terakhir, tingkatan berikutnya setelah Nabi adalah ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Selanjutnya sarana ma'rifatullah. Yang pertama, sarana yang mengantarkan kepada seorang ma'rifatullah adalah akal sehat. Kedua, ada para rasul. Nah, dijelaskan akal sehat ini adalah akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau pencipta. Seperti firman Allah, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat ada kekuasaan Allah, Rasul-Rasul yang memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman." Selanjutnya para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. Firman Allah, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dengan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Selanjutnya sarana ma'rifatullah 2. Asma dan sifat Allah. Mengenali asma dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah. Firman Allah dalam Quran surat 17 ayat 110, "Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik." Asma'ul Husna ini yang Allah perintahkan pada kita untuk menggunakan dalam berdoa. Firman Allah dalam Quran surat 7 ayat 180, "Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu." Inilah sarana efektif yang Allah ajarkan kepada umat manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah ini tidak akan realistis sebelum seseorang mampu menegakkan 3 tingkat tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, dan terakhir tauhid ini sering disebut dengan tauhid al-ma'rifah wa al-itsbat, mengenal dan menetapkan. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah yang merupakan tauhid talab atau perintah yang harus dilakukan. Selanjutnya manfaat dari ma'rifat. Mengenal Allah adalah aset terbesar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan selalu. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Bila demikian, hidup pun jadi terarah, tenang, ringan, dan bahagia sebaliknya. Saat kita tidak mengenal Allah, hidup kita akan terasa sengsara, terjerumus pada maksiat, tidak tenang dalam hidup, dan sebagainya. Ma'rifatullah menerantas jalan manusia Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Faid Al-9 mengatakan, Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan 2 cara, yaitu yang pertama, melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua, melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah. Sesuatu dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Selanjutnya Asmaul Husna dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapatkan ketenangan hati. Ketiga, zikir dengan Asmaul Husna. Keempat, membuka pintu rezeki. Kelima, Asmaul Husna nutrisi otak kanan dan kiri. Rizim Aizid dalam buku karangan yang berjudul Asmaul Husna untuk nutrisi otak kanan dan kiri menuliskan bahwa amalan Asmaul Husna mempunyai manfaat untuk merangsang IQ dan EQ jika dilakukan secara terus-menerus. Berikut arti 99 Asmaul Husna. Dan yang terakhir, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Artinya, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari satupun juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat atau kuasa dan iradat, kehendak.
juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.